Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, salam genre. Apa kabar nih kalian hari ini? Pastinya baik dong. Perkenalkan, saya Nur Halisti dari PIK Remaja SMA Negeri 4 Wajo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai kurangan gizi kronis yang terjadi pada anak atau biasa disebut dengan stunting, dengan tema stunting dan remaja yang dikemas dalam judul 1000 hari pertama kehidupan dapat menentukan masa depan. Baiklah, mari kita mulai. Seribu hari pertama kehidupan adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai seorang anak berusia 2 tahun. Fase ini disebut sebagai periode emas karena pada masa ini terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat. Maka dari itu, dibutuhkan asupan gizi seimbang dan pola asuh yang berkualitas pada 1000 hari pertama kehidupan seorang anak, agar mereka tidak mengalami kekurangan gizi kronis atau biasa disebut dengan stunting. Stunting adalah masalah kurangnya gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Mengutip dari laman P2PTM Kemenkes.go.id, tingkat prevalensi stunting Indonesia berdasarkan hasil pemantauan status gizi di tahun 2016 mencapai 27,5%. Lalu, pada tahun 2018, tingkat angka stunting naik mencapai 30,8% dan kembali turun di angka 27,67% pada tahun 2019. Masih tidak stabilnya pengendalian kasus stunting pada anak di Indonesia memicu kekhawatiran bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Mengutip dari laman kompas.com, terdapat 2 dampak bila anak mengalami stunting, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Stunting memiliki dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Adapun dampak jangka panjangnya yaitu menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh dan mudah terserang penyakit berisiko terkena diabetes, obesitas, penyakit jantung dan kanker, stroke, serta disabilitas pada usia tua. Dampak stunting jangka pendek yaitu 1. Perkembangan otak terganggu, 2. Kecerdasan berkurang, 3. Pertumbuhan fisik terganggu, 4. Metabolisme dalam tubuh mengalami gangguan. Peran kita sebagai remaja untuk mencegah stunting yang pertama adalah mensosialisasikan kepada teman sebaya untuk tidak menikah dini. Yang kedua, bergabung dalam organisasi kesehatan untuk ikut deteksi stunting serta mensosialisasikan secara umum kepada masyarakat langsung. Yang ketiga, mensosialisasikan kepada para calon orang tua untuk memenuhi gizi seimbang saat anak masih berada di dalam kandungan sampai berumur 2 tahun, serta meningkatkan kualitas pola asuh di 1000 hari pertama kehidupan. Yang keempat, menanam tanaman pangan di lingkungan rumah sebagai solusi pemenuhan gizi seimbang. Masa 1000 hari pertama kehidupan sangat penting bagi tumbuh kembang anak dan dapat menentukan perkembangan kecerdasan secara jangka panjang. Tidak optimalnya perkembangan otak pada masa ini juga akan berpengaruh terhadap kehidupan anak di masa depan. Sepertiga anak Indonesia usia di bawah 5 tahun mempunyai status gizi stunting atau pendek. Lebih dari 1/5 anak sudah mengalami stunting pada usia 0,5 bulan.
mencapai puncaknya pada usia antara 2-3 tahun, yaitu lebih dari 40%. Prevalensi stunting pada balita dari kelompok masyarakat termiskin lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat terkaya. Tetapi prevalensi pada kelompok terkaya juga sangat tinggi, yaitu 30%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia pernah mengalami kekurangan gizi kronis dan berulang, dan mulai pada usia yang sangat dini. Sekian dari video saya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Thanks for watching.